Apa maksudnya ini? Wah, gadis tercantik di kelas kita akhirnya tiba. Kukira kau kemarin hanya bercanda. Kapan aku bilang aku akan datang? Berhentilah berpura-pura. Jika kau tidak ingin datang, mengapa repot-repot berdandan? Aku mengerti. Apakah benar apa yang kudengar? Chen Hao akhir-akhir ini cukup sukses. Mencoba menarik perhatiannya, ya. Hahaha, aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Jiang Rou. Setelah bertahun-tahun aku tidak menyangka. Kau masih menyimpan rasa padaku. Jangan memuji diri sendiri. Kapan aku pernah bilang padamu, aku menyukaimu? Lalu kenapa kau tidak membawa suamimu yang dungu itu? Ya Jiang Rou. Bukankah kau bilang kau akan membawanya bersamamu? Mungkin takut dia akan mempermalukannya. Perusahaan ini adalah anggota Dewan Direksi Dunia. Sepertinya kau ingin merasakan lagi sengatan lebah itu. Begitukah kau? Aku, Jingzu, tidak akan repot-repot berdebat dengan anak berusia 6 tahun. Jiang Rou, aku tahu kau tidak membawa orang dungu itu karena kau takut aku akan meremehkanmu. Suamiku bukan orang bodoh, menurutku. Kau sangat lelah karena mengurusnya. Kau berhalusinasi. Hahaha. Tapi jika kau merawatku dengan baik, maka perlakuanmu di sini pasti akan lebih baik daripada menjadi pengasuh. Terima saja Chen Hao. Setidaknya dia lebih baik daripada orang bodoh itu. Aku tidak mau. Kau sudah terlalu sering memainkan trik jual mahal. Membosankan sekali. Kau bahkan bukan selai rambut di kepala suamiku. Kau bilang dia bukan orang bodoh. Lalu beranikah kau bertaruh denganku? Taruhan apa? Jika suamimu bukan orang bodoh, aku akan keluar ke jalan dan berteriak bahwa akulah orang bodohnya. Yang lain, kau berlutut dan kata 3 kali. Taruhan, taruhan, taruhan. Kekanak-kanakan. Apa kau takut? Siapa bilang dia takut? Ngapain kau di sini? Akan kujelaskan nanti. Siapa kau? Ini reuni kelas. Pergi dari sini. Bukankah kau selalu ingin bertemu denganku? Aku. Kapan? Jadi kau suami Jiang Rou yang dungu itu. Bukankah dia orang bodoh? Kenapa kau tidak pulang dulu? Mereka bisa sangat kasar dengan kata-kata mereka. Aku tidak ingin mereka menyulitkanmu. Tidak apa-apa, aku di sini. Ya Tuhan, suami Jiang Rou sangat tampan. Senyumnya begitu lembut. Tidak heran Jiang Rou tidak mau membawa suaminya. Jika aku menemukan pria seganteng itu, aku juga akan menyembunyikannya. Bahkan jika kau kembali normal, lalu kenapa? Kau masih menggemaskan. Ku bilang, Jiang Rou, aku mengincarnya. Jika kau tahu apa yang baik untukmu, ceraikan dia segera. Biar ku bilang, setelah aku selesai dengannya, aku akan memberikannya padamu. Lagi pula, kau tidak akan keberatan. Aduh. Berani kau menendangku? Aku tuan muda keluarga Chen. Kau pikir aku tidak bisa membuatmu menghilang dari Jiang Chen? Keluarga Chen. Apakah mereka sangat kuat? Singkirkan kakimu yang kotor itu dariku sekarang juga, atau aku akan menyuruh seseorang membunuhmu. Aduh. Siapa yang membuat masalah di sini? Tuan Wan, kau harus membantuku mencari keadilan. Apa yang terjadi di sini? Dia, tidak hanya dia mengganggu pertemuan kita, tetapi dia juga memukulku. Kau mati. Tuan Wang adalah pemilik Hotel Emperor. Biar ku katakan, dengan sepatah kata dariku, dia akan, aduh. Kenapa kau memukulku? Pukul dia. Tuan Hu, saya sangat menyesal. Saya akan segera mengusirnya. Tuan Hu yang mana? Dasar idiot, di seluruh Jiangcheng, ada berapa banyak Tuan Hu? Hu Beichen. Aku sudah memperingatkanmu. Li Tuan, beritahu semua perusahaan di bawah Hu Corporation untuk memasukkan keluarga Chen ke daftar hitam. Ya, Tuan Hu. Tuan Hao. Tuan Hu, saya buta. Tolong ampuni keluarga Chen kami. Usir dia dari sini. Ahai. Tuan Hu, Tuan Hao. Bukankah kau cukup sombong saat kau menindas istriku?
Lanjutkan. Tuan Hu. Itu semua Chen Hao. Kami hanya di bawah tekanan keluarga Chen. Kami tidak bersalah. Ya ya. Perubahan wajah yang begitu cepat. Sayang sekali kau tidak diterter. Li Tua. Selidiki orang-orang ini dan pekerjaan kerabat mereka. Jika mereka memiliki hubungan dengan Hu Corporation, setelah diverifikasi, mereka tidak akan pernah dipekerjakan. Aku tidak tahu kau diam-diam mengambil ponselku untuk bertemu seseorang. Kau sengaja membawaku ke sini, kan? Mereka menindasmu. Tentu saja aku harus memberi mereka pelajaran. Tapi aku tidak peduli tentang semua itu. Aku peduli bahwa kau adalah wanita Hu Beichen. Tak seorang pun boleh menindasmu. Hei, sejak kapan Tuan Muda menjadi selembut ini? Mungkinkah keluarga Hu akan memiliki tuan kecil? Tuan Hu. Aduh, Apa yang kau lakukan di sini? apa yang kau lakukan di sini? Perjudian itu adalah ide Chen Hao. Itu tidak ada hubungannya denganku. Kami dipaksa. Taruhannya, Li Tua. Tiba. Bawa dia keluar. Awasi dia memenuhi taruhannya. Bawa dia pergi. Tuan Hu. Tuan Hu. Tuan Hu. 100 kali kurang 1. Kau teriak untuknya. Mengerti? Aku bodoh. Lebih keras. Aku bodoh. Lanjutkan. Aku bodoh. Lebih keras. Apa kau tidak makan siang? Aku bodoh. Aku bodoh. Aku bodoh. Ayo pergi. Xioro. Xioro. Mengejar ya mengejar. Kenapa kau duduk begitu dekat? Aku dengar kabar pernikahanmu. Jadi aku segera mengatur pekerjaanku dan bergegas kembali. Xioro. Lu Sensei, mantan pacar Jiangro. Kenapa kau bersama Hu Beichen? Bukankah dia orang bodoh? Saat itulah dia mengalami kecelakaan. Tapi dia baik-baik saja sekarang. Tapi dia bukan orang biasa. Mereka semua bilang Hu Beichen, CEO Corporation, itu dingin dan tak berperasaan. Sangat licik. Pria yang penuh perhitungan. Dengannya, kau takkan bahagia. Hahaha. Tidak. Di mana kau mendengar semua ini? Rumor? Dia sama sekali tidak seperti itu. Dia, ya, adalah orang yang sangat baik dan sangat lembut padaku. Dia mengobrol dengan orang lain. Kenapa dia tersenyum begitu bahagia? Artinya mereka rukun. Hahu, yang kukatakan adalah, pria itu, dia pandai berpura-pura. Dia pasti sengaja menipu nyonya muda, tak tahu malu. Holmes. Jika aku tidak mendengarkan ibuku dan pergi ke luar negeri, apakah aku yang akan duduk di sebelahmu sekarang? Oh, biarkan masa lalu berlalu. Biarkan saja. Aku berencana untuk menetap di Jiangchen. Jika kau butuh sesuatu di masa depan, jangan ragu untuk menghubungiku. Bahkan jika perlu, itu bukan giliranmu. Istri, hari sudah malam. Ayo pulang. Aduh, Kelas apa? Memakai sweater yang sama denganku. hei, dia biasanya tidak seperti ini. Jangan khawatir. Hei, Aku pasti akan membongkar wajah asli Hu Beichen dan memberimu tahu siapa pilihan terbaikmu. Kenapa kau belum membalas? Kak, akhirnya kau kembali. Si brengsek Jinro itu mengandalkan posisinya sebagai nona muda keluarga Hu. Dia sangat arogan. Kau harus menanganinya dengan benar. Berani menyentuh barang-barangku. Tentu saja aku takkan melepaskannya. Lihat. Itu dia. Kok dia? Hai, hentikan mobilnya. Aku akan turun di sini sendiri. Kenapa? Jangan khawatir. Berhubungan denganku, membuatmu malu? Tentu saja tidak. Aku hanya ingin mengandalkan usahaku sendiri untuk membuktikan diriku daripada digosipkan karena menggunakan koneksi.
Itu bukan tidak mungkin. Kalau begitu, kau cium aku. Ada seseorang di dalam mobil. Halo. Hai, sinyalnya buruk. Nyonya Mude, hati-hati. Enaknya jadi muda. Pak Tuali. Perintahkan semua orang di perusahaan untuk menjaganya. Ya, Kau. Kebetulan sekali. Kau juga bekerja di perusahaan ini. Ya. Soal yang terakhir kali, aku minta maaf. Kau tahu, wanita selalu ada beberapa hari tak bisa mengendalikan emosi mereka. Haha. Sampai jumpa lagi. Kenapa aku punya firasat buruk tentang ini? Lupakan saja, selama kita tidak bekerja sama. Nona muda dari keluarga kelas 3, berani bersaing denganku. Akan kutunjukkan bagaimana aku akan menghancurkanmu. semuanya, tolong hentikan pekerjaan kalian. Selamat datang kepada dua rekan kerja wanita baru kita. Perkenalkan diri kalian. Kau duluan. Hei, halo semuanya, nama saya Jiangru. Saya sangat senang menjadi rekan kerja dengan kalian semua. Halo semuanya, namaku Jing Yingger. Aku baru saja kembali dari belajar di luar negeri. Oh iya, aku membawakan semuanya beberapa hadiah selamat datang hari ini. Ayo pilih. Wow SKE Facial Treatment Essence. Aku selalu enggan membeli ini. Jam tangan Karti, yang termurah puluhan ribu. Yingger, kau terlalu murah hati. Bukan apa-apa. Ini tidak mahal. Asal semua orang suka. Ini tidak mahal. Keluarga Yingger pasti kaya raya. Bukan tentang hadiahnya, tapi niatnya yang berarti. Tidak seperti beberapa orang. Baru datang. Tidak tahu sopan santun dasar. Lihat cara dia berpakaian. Aku yakin dia bahkan tidak mengerti apa yang baru saja kita bicarakan. Benar-benar udik. Aku bahkan tidak tahu bagaimana dia bisa masuk ke perusahaan kita. Aku terburu-buru pagi ini. Aku mengabaikannya. Tapi kalian seharusnya tidak mengatakan itu tentang dia. Apa yang salah dengan apa yang kami katakan? Kau hanya lulusan universitas biasa. Bagaimana kau bisa menyelinap ke Hu Corporation? Kau menurunkan standar Hu Corp. Tepat sekali. Hanya orang yang luar biasa seperti Yingger yang layak bekerja di Hu Corp. Ayo teman-teman, jangan terlalu keras pada Jiang Rou. Ini hari pertamanya. Ini perusahaan besar. Jiang Rou, bagaimana kalau kau belikan kopi? Untuk semua orang sekarang. Kalau begitu kita biarkan saja ini. Ya, kami akan mendengarkan Yingger. Ini hari pertamamu. Sebaiknya bergaul dengan semua orang. Jangan mempersulit Bei Chen. Baiklah, aku akan pergi membeli beberapa. Humph, mencoba bersaing denganku. Kau bahkan tidak selevel denganku. Hais. Ya Tuhan, apa yang kau lakukan di sini? Siapa lagi kalau bukan dia? Tidak mungkin, lepaskan aku. Tidak. Seharusnya aku menyembunyikan identitasku. Menjaga identitasku. Aku merindukan istriku. Aku harus melihatmu. Apakah ini lebih baik? Bagus.
Aku akan mengambil kopinya. Kenapa kau membeli begitu banyak kopi? Ini baru hari pertamaku. Aku harus membuat kesan yang baik. Aku pergi sekarang. Sampai jumpa. Pak Tuali, Ya, Pak, ada yang bisa kubantu. Tuan muda, bukankah aku sudah bilang? Jaga dia baik-baik di perusahaan. Wanitaku, wanita Hu Beichen. Wanitaku. Kapan? Kapan dia perlu membeli kopi? Untuk menenangkan siapapun. aduh. Aku terlalu sibuk tadi. Aku benar-benar lupa. Aku akan turun dan memberitahu mereka segera. Wanitaku, wanita Hu Beichen. Kapan dia perlu membeli kopi untuk menenangkan siapapun? Apa? Istri CE ada di perusahaan? Jaga dia baik-baik. Nama belakangnya Jian, mengerti? Iya, aku mengerti. Jiang. Jiang Ro. Jiang Ying Er. Siapa istri kepala eksekutif? Jiang Ro. Aku ada urusan bisnis nanti. Ikut aku. Itu bukan bagian dari deskripsi pekerjaanku atau tanggung jawabku. Pergi saja saat aku menyuruhmu. Hentikan alasanmu. Jika proyek hari ini berhasil, aku akan menjadikanmu karyawan tetap. Benarkah? Bagus. Suamiku, supervisor bilang dia akan membawaku ke Hotel Emperor malam ini. Jemput aku lebih awal. Suami, bos menyuruh saya untuk ikut ke Hotel Dihau untuk makan sate. Cepat jemput saya lebih awal. Ayo terus minum. Pak Qian, aku benar-benar tidak bisa minum lagi. Apa kau masih ingin menjadi karyawan tetap? Hahu. Nona Jian, kau peminum berat. Pantas saja kau dari Hu Corporation. Menyegarkan. Ayo terus minum. Tidak, aku sungguh tidak bisa. Nona Jian, produk perawatan kulit. Merek apa yang kau gunakan? Tanganmu sangat lembut dan halus. Aku sudah menikah. Tolong hargai aku. Apa yang kau bicarakan? Aku tidak akan memakan mutha. Aku ke toilet dulu. Jangan pergi dulu. Duduk dan mari kita mengobrol. Kalau ada urusan, bicaralah dengan supervisor kami. Dia lebih paham operasional perusahaan daripada aku. Apa yang kau lakukan? Nona Jian, berapa gajimu bekerja? Di Hu Corporation? Sayang sekali wajah secantik itu. Sayang sekali. Tapi jika kau mau bersamaku, aku jamin, kau akan bisa berkuasa di Jiangchen. Kau bisa mendapatkan apapun yang kau inginkan. Jiang Ro. Tuan Chen bernilai lebih dari 100 juta. Mungkin suatu hari nanti, aku akan membutuhkan bantuanmu. Bukan itu yang kau katakan sebelum kesini. Hei, itu tidak penting. Jika kau bisa membuat Tuan Chen senang hari ini, itu akan menjadi kehormatan besar bagimu. Xiao Wang benar-benar tahu bagaimana menangani sesuatu. Kalian ngobrol dulu. Aku akan pergi sekarang. Hah? Nyonya, saya sudah mengurusnya. Berkah dari langit ini akhirnya datang padaku. Kalau kau berani macam-macam lagi, aku tidak akan sopan padamu. Hahaha, tidak sopan padaku ya. Kalau begitu aku ingin melihat bagaimana kau akan bersikap tidak sopan padaku. Ahai. Siapa itu?
Siapa kau? Ahai. Salah paham. Ini semua salah paham. Pergi. Kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja, terima kasih. Aku senang kau baik-baik saja. Baiken, tunggu aku, Beichan. Baiken, bukankah itu Jingro? Brengsek itu Hu Beichen. Beginikah caranya dia melindungimu? Ini tidak ada hubungannya dengan dia. Lalu di mana dia? Saat kau dalam masalah? Tidak apa-apa. Dia hanya sibuk bekerja. Bisa dipahami. Lupakan saja. Biar aku mengantarmu pulang untuk beristirahat. Beichin, bukan seperti yang kau pikirkan. Begitu mesra, jika aku tidak tahu lebih baik. Kupikir kalian berdua adalah sepasang kekasih. Baiken, apakah aku salah bicara? Kalian berdua saling kenal? Izinkan aku memperkenalkan diri kembali. Aku mantan pacar Baiken. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Baiken, apakah aku tidak mengatakan yang sebenarnya? Bukankah kau bilang, kau tidak punya mantan pacar? Dengar, biarkan aku jelaskan. Aku sudah bersama Beichan selama 3 tahun. Awalnya karena pergi ke luar negeri untuk berobat. Aku pergi tanpa pamit. Saat di luar negeri, aku mendengar bahwa Beichan akan menikah. Aku tahu saat itu, bahwa dia pasti bertindak karena dendam padaku. Diam. Apa yang dia katakan itu benar. Xioro, sudah kubilang Hu Beichen tidak bisa dipercaya. Kau sudah menikah, namun dia masih berhubungan dengan mantannya. Kau cari masalah. Kau berani melakukannya, tapi tidak mengakuinya? Hu Beichen, apa kau laki-laki? Percayalah padaku. Aku benar-benar tidak ingin kau terlalu banyak berpikir. Aku, Xiaoro polos dan baik hati. Kau masih ingin membohonginya? Cukup. Aku butuh waktu untuk berpikir. Jiangro, Jiangro, Baiken, Jiangro bahkan tidak memiliki kepercayaan paling dasar padamu. Apakah kau yakin ingin bersamanya? lepaskan aku. Baiken, aku benar-benar menyukaimu. Aku sangat peduli padamu. Kau tidak merasa itu kotor? Ya, aku merasa. Baiken, Aku peringatkan kau. Jangan ikut campur urusan kami lagi. Baiken, Jiangro. Xioro, tidak layak menangisi sampah itu. Itu tidak benar. Dia tidak seperti itu. Apa kau belum mengerti juga? Hu Beichen sama sekali tidak mencintaimu. Xioro, kau masih memilikiku. Minggir. Kau berani menyentuh wanitaku? Kau cari mati. Hei, sudahlah, hentikan. Hu Beichin. Kau baik-baik saja. Xioro, ceraikan dia. Aku akan menikahimu. Jangan pernah katakan itu lagi. Sepertinya, kita senasib. Mengapa tidak? Kita bekerja sama. Jika kau berani menyentuh Jiangro, kau harus berurusan denganku. Dasar bodoh. Beichin. Aduh. Apa yang kau lakukan? Kau sangat peduli padanya. Kenapa kau kembali? Bukan seperti yang kau pikirkan. Tidak ada apa-apa di antara kami. Lalu kenapa kau pergi makan malam dengannya sendirian di hotel?
Supervisorku mengajakku makan malam untuk urusan pekerjaan. Aku hampir dilecehkan. Dia menyelamatkanku. Makan malam kerja. Jadi, Aku bahkan tidak mengatakan apapun padamu. Kenapa kau berbohong padaku? aku hanya tidak ingin kau terlalu banyak berpikir. Kau berpikir seperti itu. Aku tidak akan berpikir berlebihan jika kalian tidak bisa melepaskan satu sama lain. Kenapa kau tidak melepaskanku saja? Ketika aku meminta cerai, bukankah kau juga tidak melepaskanku? Aku belum melupakannya. Lalu, kenapa kau membiarkannya bergabung dengan perusahaan? Hu Beichin, hanya ini kemampuanmu? Tidak ada yang peduli dengan perasaanku. Aku tidak tahu awalnya. Dia kembali ke negara ini. Dia mencarimu tepat setelah dia kembali. Dan kalian berdua makan malam berdua. Apa aku semudah itu ditipu? Aku bertanya-tanya, kenapa kau terus tidak menjawab panggilanku? Ternyata aku hanya alat yang kau gunakan untuk menggantikannya. Hu Beichin, karena cinta sejatimu sudah kembali. Aku tak perlu lagi berada di sisimu. Ayo kita bercerai. Apa yang kau lakukan? Jika kau berani menyebut perceraian lagi padaku, aku akan. Kau akan apa? Hiks, cinta sejatimu telah kembali. Kenapa kau berpura-pura begitu polos dan lugu di depanku? Saat aku berada di titik terendahku, dia meninggalkanku dan pergi ke luar negeri. Orang yang sangat egois dan materialistis. Bagaimana mungkin aku menyukainya? Benarkah? Baiklah. Aku bersumpah, jika apa yang kukatakan barusan, setengahnya saja bohong, aku akan disambar petir. Hei, siapa yang menyuruhmu bersumpah seserius itu? Jadi, maksudmu, kau percaya padaku? Maafkan aku. Mulai sekarang aku tidak akan menyembunyikan apapun darimu. Aku akan segera menangani masalah Jiang Ying Er. Jangan khawatir. Aku takkan membiarkanmu menderita lagi. Sedangkan kau, mulai sekarang, tidak boleh berhubungan, sedikit pun, berhubungan dengan pria itu. Hahaha. Oh, jadi CEO kita yang terhormat. Cemburu. The film was translated Cemburu and sedikit pada istriku narrated sendiri, by M. boleh kan? Media. Seharusnya boleh. Hahaha. Maafkan aku, Tuan Lu. Tidak apa-apa. Rencana strategi pemasaran lahan nomor 1. Dokumen ini. Kudengar, proyek yang sebelumnya akan dikerjakan bersama Hu Corporation. Namun, manajer tiba-tiba mundur. Hu Corporation. Ya. Kudengar, karyawan junior Hu Corporation yang bertanggung jawab atas proyek ini. Namanya seperti Jing Ro atau semacamnya. Dia menangis dan memohon agar kami mempertimbangkan kembali. Sungguh sayang. Halo, aku ingin kau pergi ke Hu Corporation. Jiang Ro, kudengar seorang klien sangat menyukai proposal desainmu untuk simposium ini. Mereka secara khusus memintamu untuk mewakili perusahaan di Haicheng. Benarkah? Bagus sekali. Setelah aku mendapatkan klien ini, aku dan Beichin tidak perlu merahasiakan hubungan kita lagi. Tua. Yang mana yang harus kutandatangani? Bukan apa-apa. Ada apa? Tua. Sejak Nyonya pergi dinas, Anda jadi kurang fokus. Menurut saya, kalau Anda benar-benar merindukannya, Anda seharusnya memberinya kejutan dengan hadiah. Di Haicheng, semua perempuan suka kejutan. Tapi aku, Kyohu Corporation, bagi seorang wanita, untuk mengabaikan pekerjaanku, itu tidak pantas, kan? Tua, kita tidak bisa berpikir seperti itu. Seperti kata pepatah, istri bahagia membawa keberuntungan. Pria yang menyayangi istrinya ditakdirkan untuk hal-hal besar, benar kan? Bagaimana menurutmu jika kita membuat Nyonya bahagia? Bukankah Hu Corporation akan makmur? Ayo pergi. Baiklah. Aku ingin tahu, apakah klien ini mudah diajak bergaul? Bagaimana jika aku gagal? Jangan khawatir, kita sudah lama sekali mempersiapkan ini. Kita pasti berhasil.
Lucien, apa yang kau lakukan di sini? Maafkan aku merahasiakannya darimu sebelumnya, karena aku tidak ingin kau merasa tertekan. Jadi, kau, klien kami. Untuk proyek ini, tolong diskusikan dengan kolegaku. Hei, Xiaoro. Aku sangat ingin membantumu. Caranya bersikap. Dia tulus ingin membantumu. Tapi aku takut suamiku akan cemburu. Apa yang kau takutkan? Bukan cuma kalian berdua. Aku juga akan di The sana. film was ayolah. translated and narrated by M Media. Ini pertama kalinya aku mengerjakan proyek sebesar ini. Kalau kau tidak di sana, aku pasti akan mengacaukan ini. Tolong aku, oke? Baiklah. Tuan Lu, mari kita bicara sambil makan malam. Bagus. Hei, apa kau baik-baik saja setelah kejadian terakhir kali? Tidak apa-apa sekarang. Aku menghabiskan setengah hari membujuknya di rumah. Syukurlah, aku sangat mengkhawatirkanmu. Mari bersulang. Untuk kolaborasi yang sukses. Bagus, bersulang kalau begitu. Aduh, kenapa kepalaku sakit sekali? Xiaoro? Tuan Lu. Kak Inger, ini ditangani dengan baik. Bawa keluargamu. Dan pergi dari sini sekarang. Jika aku tahu bahwa kau masih di Jiangcheng, konsekuensinya, kau tahu apa akibatnya, kan? Jangan khawatir. Jiangro, mari kita lihat bagaimana kau akan lolos dari yang satu ini. Bunganya sudah siap. Ya Tuan Muda, setiap kuntungnya dipetik dari perkebunan di luar negeri dan diterbangkan ke sini. Halo, Baiken, kurasa aku baru saja melihat Jiangro dan Silu itu bersama. jangan ganggu aku lagi. Benarkah mereka sepertinya menuju hotel? Cepatlah kemari. Berbalik. Lucien. Hah? Xiaoro, bukankah kita sedang makan malam? Bagaimana kita bisa sampai di sini? Aku tidak tahu. Baiken, lihat. Aku tidak berbohong, pasangan selingkuh ini tertangkap basah. Tertangkap. Beijin, kami sedang makan malam. Dan kemudian aku tiba-tiba pingsan. Jiangro, beraninya kau membuat alasan? Kau selingkuh dari Beichan, pergi ke hotel dengan pria lain. Dan sekarang kau berpura-pura tak bersalah. Apa kau punya rasa hormat pada Beichan? Jaga bicaramu. Aku memang menyukai Xiaoro. Itu sebabnya aku datang ke Haichem untuk menemuinya. Tapi aku tidak bermaksud. Aduh, Beijin, hentikan. Beichan, hentikan. Kau akan membunuhnya. Beichan. Beichan, tak pantas semarah ini karena pasangan ini. Ayo pergi. Beijin. Xiaoro. Beijin. 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 Tolong biarkan aku menjelaskan. Kau datang ke Haichen hanya untuk diam-diam bertemu dengannya. Tidak. Aku datang untuk konferensi. Aku tidak tahu kliennya adalah dia. Kurasa konferensi itu bohong. Pertemuan rahasia adalah kebenarannya. Beijin, aku belum melakukan apapun untuk mengkhianatimu. Aku hanya mendiskusikan pekerjaan dengannya. Pekerjaan macam apa yang butuh ranjang untuk dikerjakan? Aku tidak tahu. Aku tidak tahu kenapa aku ada di sana. Hah? Benar, aku punya kolega. Kami makan bersama.
Aku bisa memintanya menjamin aku. Kau masih belum menyerah. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Silakan periksa dan coba lagi. Kenapa ini terjadi? Jiang Ro, akting yang payah. Apa kau pikir Bei Chen akan percaya? Diam, aku masih bertanya-tanya. Kenapa kau ada di sana? Apa urusan ini? Ada hubungannya denganmu? Tikus terpojok menggigit ya? Kaulah yang mempermainkan perasaan Bei Chen duluan. Bahkan Tuhan pun tak tahan. Dan mengirimku untuk mengungkap semua ini. Bei Chen, aku benar-benar tidak bertemu diam-diam dengannya. Sekarang, Xiao Qi juga tidak ada di sini. Aku tidak punya cara untuk membuktikan diriku padamu. Bukankah ada kamera pengawas di koridor hotel? Tarik dan lihatlah. Bukankah itu akan menunjukkan apakah dia tak bersalah atau tidak? Bagus, kami akan memeriksa rekaman pengawas. Aku tidak akan mengakui sesuatu yang tidak kulakukan. Aku tidak akan mengaku. Tampilkan rekaman pengawasan hotel. Hah? Apalagi yang bisa kau katakan untuk membela diri? Tidak. Kalau itu bukan aku. Rekaman kamera pengawas sangat jelas. Kalian berdua yang masuk ke kamar. Apalagi yang bisa kau katakan untuk membela diri? Ini pasti seseorang yang berpakaian persis sepertiku, yang sengaja menjebakku. Percayalah padaku. Jiang Ro, aku tak pernah menyangka kau seperti ini. Bahkan sekarang, kau masih tak mengakuinya. Cukup. Kurasa aku harus hati-hati. Dan serius mempertimbangkan. Apakah ada gunanya melanjutkan? Hicks. Bei Chen. Hicks. Kenapa kau tidak percaya padaku? Apakah perasaan kita selama ini palsu? Hicks. Maafkan aku. Aku benar-benar ingin membantumu. Aku tidak menyangka ini akan menjadi bumerang. Xiaoro, kau sudah menikah dengan Hu Beichen begitu lama. Tapi dia bahkan tidak mau repot-repot mendengarkan penjelasanmu. Apa kau yakin masih ingin bersama orang seperti itu? Tolong urus urusanmu sendiri. Jika kau benar-benar ingin membantuku. Hicks, jangan cari aku lagi. Bei Chen, jangan bersedih karena wanita seperti itu. Kau masih punya aku. Ngomong-ngomong, kenapa kau di Haichen? Bukankah karena seseorang memecatku? Aku sedang bad mood. Jadi aku keluar untuk menjernihkan pikiranku. Begitukah? Untung aku datang ke Haichen kali ini. Kalau tidak, aku tak akan menemukan sifat asli wanita itu. Jangan khawatir Bei Chen. Aku akan selalu di sisimu. Aduh. Hu Beichen, bajingan. Xiaoro sangat sedih. Kau malah bersama wanita lain, menggoda dan bermesraan. Aduh. Ya, Hentikan perkelahian ini. The film Hu was Beichen, translated kau and tidak menghargai narrated Xiaoro. by M Kau akan Media. menyesal. Tentu saja akan ada yang. Kau baik-baik saja, Bei Chen. Aku tak menyangka wanita itu, Jing Ro, benar-benar akan menyuruh Lu Cixin untuk memukulmu. aku terlalu baik padanya sebelumnya. Membuatnya lupa diri. Terima kasih. Karena tetap di sisiku. Bei Chen, akhirnya kau menerimaku. Sudah terlambat. Kembali dan istirahatlah. Bagus. Tuan muda, Nyonya muda tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Aku tahu. Lalu kenapa kau tadi? Tuan muda, Anda melakukannya dengan sengaja kan? Aku curiga semua ini diatur oleh Jiang Yinger. Selidiki secara menyeluruh, tapi jangan sampai dia curiga. Ya, tapi Tuan muda, kenapa Anda tidak bicara saja dengan Nyonya muda dan menjelaskan semuanya? Jiang Yinger itu teliti dan penuh perhitungan. Selain itu, ada Hu Yifan di perusahaan. Sampai semuanya diselidiki sepenuhnya. Aku hanya bisa menjaga jarak dari Jiang Ro. Aku kenyang. Aku akan kembali ke perusahaan. Ada apa dengannya? Nat, aku ada urusan. Aku harus pergi sebentar. Ada apa dengan mereka berdua ini? Begitu gegabah. Nenek,
Aku tahu kenapa mereka bertengkar. Kenapa? Karena kakak ipar diam-diam menemui pria lain di belakang kakak. Kau tak bisa bicara seperti itu. Aku sungguh tak mengarang ini. Lihat. Buktinya ada di sini. Jianru, berani ya kau mengkhianati fujuku? Kenapa kau memintaku datang ke sini? Bei Chen bilang dia tak ingin bertemu denganmu. Tak ada cara lain. Jadi aku harus datang menggantikannya. Surat perjanjian perceraian. Jika dia tidak datang, aku tidak akan tanda tangan. Kusarankan kau tanda tangani. Jika berita kau selingkuh dari Bei Chen tersebar, kau tak akan mendapatkan apapun. Jika kau tidak menjebakku, dia tidak akan memperlakukanku seperti ini. Itu tidak sepenuhnya benar. Aku tidak memaksamu untuk pergi ke hotel dengan Lu Cixin. Kau pasti menjebakku. Aduh. Apa yang kau lakukan? Lihat ini. Beginilah cara menjebak seseorang. Hah? Kau, Apa yang kau lakukan? The Bei film Chen, was translated and narrated Ada by apa? M Media. Bei Chen, jangan salahkan Jing Rou. Aku tahu dia dendam. Karena aku memberitahumu tentang dia dan Lu Cixin. Apa yang dia katakan itu benar. Jawabanku, apa itu penting bagimu? Tuan Hu toh tidak percaya. Baikkan, Bawa dia untuk mengobati lukanya. dan bagaimana dengannya? Dia sengaja melukaimu. Tentu saja aku tidak akan membiarkannya lolos begitu saja. Dan ngomong-ngomong, bicaralah padanya tentang perceraian. Bagus, aku akan menemuimu nanti. Nona Jian, tolong. Apa yang sedang kau lakukan? Tunggu aku di sini. Tanganmu. Aduh. Lepaskan aku, Apa kamu ada bekas luka? Hu Beichin. Kau pikir mempermainkan perasaanku itu menyenangkan? Aku tidak mempermainkan perasaanmu. 1 menit kau ingin bersamaku. Menit berikutnya kau bersamanya. Sepertinya kau tak bisa lepas darinya. Beri aku sedikit waktu lagi. Percaya padaku. Setelah aku menyelesaikan semuanya, aku akan menceritakan semuanya padamu. Apa kau menyembunyikan sesuatu dariku? Jika memang ada sesuatu, kau bisa memberitahuku. Kita bisa hadapinya bersama. Kalau begitu, mari kita bercerai. Lepaskan aku. Tidak. Baiklah, akan kukatakan padamu. Aku curiga masalah ini berkaitan dengan Jiang Ying'er. Bahkan Hu Yifan mungkin terlibat. Jadi, kau melakukan semua ini untukku? Masalah ini terlalu rumit. Kau tidak seharusnya terlibat. Aku tidak serapuh yang kau pikirkan. Dibandingkan dengan rencananya, aku lebih khawatir tentang ketidakpercayaanmu. Maafkan aku. Aku tidak butuh permintaan maafmu. Yang harus minta maaf adalah dia. Dialah yang menginginkan laki-lakiku. Dan dia menggunakan metode yang begitu keji. Jangan khawatir. Pria Anda hanya akan menjadi milikmu. Tak seorang pun bisa mencurinya darimu. Tuan muda, Nyonya muda. Sesuatu yang buruk telah terjadi. Nyonya tua ingin kalian berdua segera kembali. Katanya ada hal penting yang harus dibicarakan. Bagaimana? Kakak ipar, tak kusangka kau seperti ini. Sebelumnya, aku salah masuk kamar, dan kau dan kakak menghajar saya setengah mati. Lalu astaga, kau main belakang dengan keluarga Hu, dengan pria lain. Baiklah. Menikmati perlakuan Nyonya muda, keluarga Hu. Tapi kau malah selingkuh dari Bei Chen. Kau membuatnya malu, tak tahu malu. Aku tahu kau membenciku, tapi aku bukan orang seperti yang kau katakan. Hei, bukan kau yang diselingkuhi. Kenapa kami membencimu? Hentikan pertengkaran ini. Xiaoru, foto-foto ini. Bagaimana kau menjelaskan ini? Nenek sebenarnya
Karena kau tak bisa melupakan pria itu, kau seharusnya memberitahu kami lebih cepat. Aku tak akan membiarkanmu menikah dengan keluarga Ho. Maaf, Nenek. Aku benar-benar tidak bisa menjelaskan sekarang. Menjelaskan ini padamu. Tapi aku harap kau bisa mempercayaiku. Aku tidak mengkhianatinya. Buktinya The film sudah was jelas. translated Kau masih mengelam? and narrated by M Media. Keluar dari rumahku sekarang. Keluar. Tolong. Jaga Nenek. Rasakan. Apa yang terjadi? Nenek mengamuk hari ini. Tak lama lagi, mereka akan bercerai. Aku melakukan semua ini. Dan kau tak memberi imbalan. Kontrak kita sepertinya tidak memiliki klausul itu. Apa yang bisa diberikan kakakku, bisa kuberikan juga. Penjagaan Hubichen selalu ketat. Jika kontrak kita terbongkar, apa kau pikir kau masih bisa mendapatkan harta keluargamu? Sial. Apakah itu sakit? Tidak sakit. Kenapa kau tak membiarkanku memberitahu mereka? Hanya dengan cara ini, mereka akan lengah. Kita bisa bekerja tanpa khawatir. Tapi aku tak mau kau terluka. Tidak apa-apa. Dan kau masih berjalan sesuai rencana awal. Aku akan melakukan yang terbaik untuk bekerja sama denganmu. Jadi mereka benar-benar bersekongkol. Sepertinya mereka mulai merencanakan ini sejak lama. Lalu kolegamu, kemungkinan besar salah satu dari mereka juga. Xiaoqi. Pantas saja aku tidak bisa menghubunginya beberapa hari terakhir ini. Sekarang saksinya hilang. Apa yang kita lakukan? Kalau begitu kita hanya bisa menunggu Jiang Ginger untuk mengekspos dirinya sendiri. Apa maksudmu? Bagus, ayo kita lakukan. Baikkan jangan minum lagi. Aku hanya tidak mengerti. Aku telah melakukan begitu banyak untuknya. Namun, dia masih menolak untuk menyukaiku. Baikkan. Sudah kubilang sejak lama. Jiang Ro tidak sebanding. Beichin, aku menemukan rekan itu. Apa katamu? Jiang Ro, kau telah sangat menyakiti Beichan, dan kau masih berani muncul di hadapannya? Aku datang ke sini untuk membuktikan ketidakbersalahanku. Apa? Kau menghentikanku? Apakah karena kau punya hati nurani yang bersalah? Kenapa aku harus merasa bersalah? Aku hanya merasa itu semua tidak sebanding untuk Beichan. Kau tidak berhak mengatakan itu padaku. Kau belum tahu ya? Baiken akan segera menceraikanmu dan menikah denganku. Kau mimpi. Aku tidak akan menceraikannya. Mengambil sepotong daging di pinggir jalan dan berpikir kau bisa merebutnya begitu saja. Jiang Ro, apa kau seekor anjing? Kau jangan ganggu urusan pribadi kami. Pergi dari sini sekarang. Oh, Beichin, aku tidak. Beichin, pergi. Baiken. Apa yang dia katakan barusan? Hah? Tidak ada apa-apa. Itu aku mau ke kamar mandi. Kau istirahat saja di sini. Hai, kau di mana sekarang? The film was Aku di rumah. translated Ada and apa? narrated by M Media. Kau harus segera meninggalkan negara ini. Jangan biarkan siapapun menemukanmu. Jika apa yang kau lakukan terhadap Jiang Ro terungkap, bahkan aku pun tak bisa menyelamatkanmu. Jiang Ro, aku menolak untuk percaya. Kau bisa menghapus noda ini. Aku ingin orang ini di depanku.
dalam 24 jam. Saya telah meninjau semua rekaman pengawasan perusahaan. Akhirnya saya mendapatkan gambar wajah orang ini dengan jelas. Apa kau menemukannya? Maafkan aku, Shioro. Seandainya aku menyadarinya lebih cepat. Kalau begitu, kau tidak akan. Dengan begini, kau juga tidak akan jatuh ke dalam perangkap Jiang Hina. Tidak apa-apa, dia sudah lama mengincarku. Bahkan jika waktu itu tidak berhasil, dia akan menemukan kesempatan lain. Jadi, bagaimana sekarang? Benar, aku akan menyerahkan informasinya ke polisi. Terima kasih untuk hari ini. Aku sangat menghargainya. Shioro, orang ini saja tidak cukup untuk menghukum Jiang Hina. Aku tahu. Biar aku tangani. Ini sendiri. Aku tidak ingin kau dimanfaatkan lagi karena aku. Biarkan aku membantumu untuk terakhir kalinya. Kalau tidak, aku tak akan pernah memaafkan diriku sendiri. Baiken, kapan kau akhirnya akan mengajakku bertemu Nenek? Bantu aku berakting. Keberatan kalau kita duduk di sini? Tidak sama sekali. Baiken, kau terlihat sangat kurus akhir-akhir ini. Ini, makan daging lagi. Holmes. Sini, biar aku menuapimu. Yengar. Bukankah kau selalu ingin pergi, pulang dan bertemu nenek? Ya, Kalau begitu ayo kembali ke keluargamu besok. benarkah Baiken? Hu Beichin, kita belum bercerai. Kalau begitu aku harus bertanya pada nona muda ini untuk persetujuannya. Tak ingin ada yang berpikir pacarku adalah wanita lain. Baiklah, aku akan menuruti. Pasangan tak tahu malu. Aku sangat menyesal. Barusan, aku memanfaatkanmu. Aku tahu kalian berdua sudah lama bersama. Wajar jika kau belum bisa melupakannya. Tapi jangan khawatir. Dengan begini kau juga tidak akan sampai kau mencintaiku. Benarkah? Itu luar biasa. Jadi besok, kau akan menemaniku kembali ke kediaman Lu? Sandiwara ini harus berakhir. Benarkah Baiken? The film was translated and Halo narrated Nenek, by M. namaku Media. Jiang Yingger. Aku pacar Beichan. Bagus, bagus, bagus. Beijing telah menceritakan semuanya padaku. Selama kau tulus dan memperlakukan Beijingku dengan baik, keluarga kami tidak akan menganiayamu. Terima kasih Nenek. Di mana Jiangro? Bawa dia kembali untuk bercerai. Hu Beichin, apa kau puas sekarang? Jiangro, kau telah melakukan hal-hal bodoh. Dan kau masih berani melapor pada cucuku? Begini, kau sudah menikah dengan keluarga Hu selama berbulan-bulan, dan belum ada tanda-tanda kehamilan. Seharusnya kita tidak menghabiskan begitu banyak uang untuk menikahinya. Aduh ibu, kau salah paham. Mungkin dia sudah. Begitu kan? Tunjukkan rasa hormat saat kau berbicara denganku. Jangan khawatir Nenek. Aku tidak akan pernah mengkhianati Beichan. Setelah kami menikah, kami akan bekerja keras bersama untuk memastikan Nenek segera punya cicit. Bagus, bagus, bagus. Ini cucu menandu macam apa? Hahaha. Keluarga Hu membutuhkanmu. Kenapa kau masih di sini? Kenapa kau belum pergi? Apa? Kau berniat untuk tinggal di kediaman Hu? Lisun, antar dia keluar. Yen kapan kau berencana untuk menikahi Beichin? Nenek menunggu cicit. Hahaha, aku akan melakukan apa yang Nenek inginkan.
Bagus. Tinggallah di kediamanku malam ini. Aku akan meminta seseorang menghitung tanggal baik. Nenek. R. Maharnya. Oh iya ya. Kali ini, kita harus mempersiapkan lebih banyak lagi. Kita akan membuat Jianru menyesali semuanya. Aku membantumu mengamankan Hu Beichen. Kapan kau akan membantuku mengamankan kekayaan keluarga Hu? Apa yang kau tertawakan? Aku menertawakanmu. Kau bodoh dan tidak menyadarinya. Kau masih belum mengerti situasimu sendiri. Kau ingkar janji? Aku memang bilang, aku akan membantumu mendapatkan harta keluarga. Tapi apakah aku bilang, kapan? Bajingan, akan kubunuh kau. Apa kau tidak takut? Kau tidak akan mewarisi Hukorp? Hul, Pergi dari sini. Aduh, apa yang kau lakukan? Turunkan aku. Turunkan aku. Aduh. Hui Fan, apa maumu? akan kuberitahu kau hari ini. Akibat mempermainkanku. Ah tidak. Enyahlah. Apa yang kau lakukan? Ini benar-benar memalukan. Memalukan? Nah, bukankah kau sedang mendiskusikan kolaborasi dengannya? Lalu bagaimana? Hau, ini semua salah sayang kecil The ini. film Kau. was translated Jiang Yinga. and narrated by M. Jelaskan Media. dirimu. Hah? Baiken, bukan seperti yang kau pikirkan. Rasanya difitnah oleh orang lain. Bagaimana rasanya? Bukankah itu mengerikan? Jiang Rou, bukankah kau sudah meninggalkan keluargamu? Jika aku tidak melakukan ini, maukah kau lengah? Apa maksudmu? Beijing, Xiaoru. Bagaimana akting nenek hari ini? Sangat bagus. Apa maksudmu? Sebenarnya, kami sudah lama menemukan bahwa kalian berdua berkolusi. Jadi, hari ini kita minta nenek untuk mengadakan pertunjukan bersama kita. Aku tak menyangka kau benar-benar tertipu. Aku dan Hui Fan sama sekali tidak dekat. Itu dia. Dia tiba-tiba masuk dan mencoba memanfaatkan aku. Baikkan kau harus membelaku. Kau, bajingan. Beraninya kau memfitnah anakku. Kaulah yang mendekati kami duluan. Hui Fan lah pelakunya. Dia ingin memaksaku. Semua orang melihatnya tadi. Jiang Yinga. Kau kejam. Jadi jangan salahkan aku karena tak adil. Bukankah kau selalu ingin tahu kebenaran tentang apa yang terjadi di hotel? Kau tahu. Masalah ini direncanakan oleh dia dan aku bersama. Apa kau tahu apa yang kau katakan? Sekarang kau takut, kan tanda tanya. Bahkan jika aku mati, maka kau juga harus berangkat. Kejadian itu. Jiang Yinger menyuap rekanmu. Dan membius minumanmu. Minumanmu dan Lu Qishen. Itu sebabnya. Kau tak ingat apapun. Aku tidak pernah menyinggung perasaanmu. Kenapa kau melakukan ini padaku? Bukankah sudah jelas? Di sini. Kau bohong. Orang yang dicintai Beichan selalu aku. Kenapa aku harus iri padanya? Sepertinya kau masih berpura-pura. Aku tahu kau iri pada cinta Beichan untukku. Tapi kau tidak bisa begitu saja memfitnahku seperti ini. Saat kau kecelakaan, aku sudah meninggalkan perusahaan. Bagaimana mungkin aku punya kesempatan untuk melakukan hal-hal ini? Kau takkan menangis sampai kau melihat peti matinya. Baiken, jangan percaya ceritanya yang sepihak. Dia bahkan tidak punya saksi. Siapa bilang aku tidak punya saksi? Aduh. Yinger, tolong selamatkan aku. Aku tidak mau dipenjara. Kau siapa? Aku tak mengenalmu. Yinger, kau menyuruhku untuk menaruh obat pada Jiang Rou. Bagaimana kau bisa mengingkari janjimu? Kumohon, selamatkan aku. Selama kau membelaku,
Tuan Hu pasti akan membebaskanku. Apa gunanya memohon padanya? Dia bukan istri CEO. Apa? Istriku. Selalu hanya satu orang. Jiang Ro. Baikkan. Kau dan Jiang Ro sudah bercerai. Sekarang seluruh Jiangcheng tahu kalau kita akan segera bertunangan. Apa kau menyesalinya? Sepertinya kau belum tahu bahwa surat perjanjian cerai itu palsu. Mustahil. Mustahil. Jiang Ro, akan kubunuh kau. Seseorang. Jiang Yinger Hui Ivan, kalian dicurigai melakukan beberapa pelanggaran. Silakan ikut kami. Bawa mereka pergi. Jangan sentuh anakku. Bawa mereka pergi. Masalah ini akhirnya selesai. Jiang Ro. Jiang Ro. Dokter, apa yang terjadi? Selamat Tuan Hu, istri Anda sedang hamil. Jadi apa yang harus dia perhatikan, apa yang harus dia makan, apa yang harus dia pakai, berapa suhu The film yang was seharusnya saat translated dia tidur, and haruskah kita narrated membawanya by keluar Media. untuk berjemur, untuk udara segar? Aku akan membuat daftarnya. Ikuti saja instruksi di dalamnya. Holmes. Lixin. Terima kasih dokter. Terima kasih Tuan Hu. Terima kasih, terima kasih. Biar kuantar kau keluar. Ini baru 6 minggu. Apa yang kau dengar? Bukankah ini pertama kalinya aku menjadi seorang ayah? Aku seorang pemula, tak berpengalaman. Dasar bocah ingusan, kau terlalu gelisah. Ah. Aku akan merawatmu. Dan bayinya dengan baik. Oh, Istriku, kenapa kau turun dari tempat tidur sendiri? Kau seharusnya memberitahuku. Aku akan membantumu bangun. Hati-hati, hati-hati. ini tidak terlalu serius. Oh ya, bukankah kau bilang kau punya rapat penting hari ini? Urusan perusahaan yang sepal itu, aku serahkan pada Pak Tuali. Tugas utamaku beberapa bulan ke depan adalah menjagamu dan bayi kita. Hahaha. Tuan muda, kapan kau akan kembali? Semuanya ada di sini. Nyonya muda, kami akan berangkat sekarang. Tunggu. Apa semua ini? Ini untuk bayinya, pakaian yang aku siapkan. Tanpa tahu, apakah itu laki-laki atau perempuan? Kau membeli begitu banyak? Putriku, pasti akan sepertimu. Adalah seorang gadis cantik. Tapi bagaimana kalau itu laki-laki? Ya. Holmes. Dia mungkin masih bisa memakainya kan? Oh, jika anak ini tahu betapa biasnya ayahnya, bukankah dia akan patah hati? Dengarkan aku. Jangan ganggu istriku. Apa kau mendengarku? Hahaha. Apa ini? Buka dan lihat. Ya Tuhan, ini untukku. Anakku punya hadiah. Bagaimana mungkin istriku tidak punya? Ya ampun, kau sangat menawan akhir-akhir ini. Apa kau diam-diam mendaftar di bimbingan belajar? Or, Ya. Tuan Hu kita memang jenius alami. Dia tahu banyak hal tanpa diajari. di bidang lain aku juga cukup otodidak. Mau coba? Apa kau lupa apa kata dokter? Sungguh. Baguslah bayi itu tumbuh sehat. Ya. Akhirnya. Hanya tersisa 2 bulan lagi. Apa? Karena bayi. Aku. Sudah menahan ini sejak lama. Kenapa bicara begitu? Ada banyak orang di sini. Permisi, terima kasih.
Oh ya? Aku lupa mengambil hasil tesnya. Tunggu di sini, aku akan mengambilkannya untukmu. Bagus. The Kakak, film was ada translated seorang saudara and bermarga Lu di narrated sana, by M mencarimu. Media. Haha. Bagus, terima kasih. Eh. Ah. Jiangro. Jiangro. Akhirnya kau bangun. Bukankah kau di penjara? Berkatku, Ivan. Si tolol itu yang menanggung kesalahanku. Jeti, melihatku pergi. Apa kau kecewa? Apa maumu? Kau membuatku kehilangan semua yang kupunya sekarang. Kau membuatku diolok-olok oleh semua sosialita. Menurutmu apa yang kuinginkan? Situasi hari ini. Semua karena kau. Diam. Semua ini seharusnya menjadi milikku. Kaulah, sayangku, yang mencuri semua yang menjadi milikku. Jangan sentuh anakku. Kumohon. Sekarang kau takut. Aduh, apa yang kau berhutang padaku? Biarkan anakmu yang membayarnya. Jiang Yinger. Baiken. Akhirnya kau mau menemuiku. Jika kau punya masalah, hadapi aku. Jiangro, dia tidak bersalah. Jangan mendekat. Jika kau mendekat, akan kubunuh dia. Jangan bersemangat. Jika kau ingin mengatakan sesuatu, mari kita bicarakan. Baiken. Tapi sebelumnya, aku juga berbicara baik-baik padamu. Kenapa kau tidak mau mendengarkan? Di penjara sangat dingin. Aku sudah lama menunggumu, tapi kau tidak mau menjemputku. Ini salahku. Apa yang kau inginkan, aku bisa menjanjikan apapun padamu. Selama kau melepaskannya. Hahaha. Bagaimana jika aku ingin kau menikah denganku? Aku berjanji padamu. Bisakah kau melepaskannya sekarang? Baiklah. Jiang Ying'er, orang yang kau benci adalah aku. Apa kau pikir aku masih orang yang sangat mencintaimu? Aku membencimu. Jika bukan karenamu, aku tidak akan menjadi seperti sekarang. Apa maumu? Aku bisa memberimu apa saja. Kalau begitu, Hicks, ayo kita main game. Hicks. Selama kau bunuh diri. Jangan lupa. Kau masih punya adik perempuan. Jika kau berani menyentuh Jiangro, orang-orangku juga takkan melepaskan NMO. Jangan setujui persyaratannya. Dia menipumu. Diam. Aduh. Jiangro, kamu ini imut sekali. Aduh, Tuan muda, jangan bergerak. The lepaskan. film was translated Lepaskan aku, and narrated Jinro. by M Media. Ada apa? Perutku. Bayinya. Panggil ambulans. Aku sudah memanggil dokter kandungan terbaik. Kau akan baik-baik saja. Beicin. Jika aku mati, Jangan bicara omong kosong. kau harus menjaga putri kita. Jika kau mati, aku akan memberikan putri kita kepada orang lain. Kau dengar aku? Demi putri kita, kau pasti baik-baik saja. Dia sudah melahirkan. Suster, bagaimana keadaan istriku? Jangan khawatir,
Ibu dan bayinya selamat. Syukurlah. Istriku, kau sudah bekerja keras. Apakah aku terlihat jelek sekarang? Tentu saja tidak. Kau cantik di mataku. Selamanya yang tercantik. Temu ibumu. Lihat,